Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septanggina Sitinjak. Saya dari DEP 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang OECD Tourism Trends. Yang pertama, Italia. Pariwisata dalam perekonomian. Pariwisata terus memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Italia, termasuk efek tidak langsung pada 2017 menyumbang 13,0% dari PDB dan mempekerjakan 14,7% dari angkatan kerja. Industri pariwisata secara langsung mempekerjakan 20 juta orang pada tahun 2018, terhitung 8,3% dari pekerjaan. Ekspor pekerjaan mewakili 39,9% dari total ekspor pada tahun 2018. Sejalan dengan tren global, data kedatangan untuk tahun 2018 menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan positif. Menurut statistik akomodasi, jumlah pengunjung yang masuk mencapai 63,2 juta, naik dari 60,5 juta, atau pertumbuhan 4,4%. Menginap semalam internasional naik 33,2% antara 2011 dan 2018. Pasar masuk teratas adalah Jerman, 19,3% wisatawan, Amerika Serikat 9,0%, Prancis 7,5%, Inggris 0,6%, dan Cina dengan Amerika Serikat. Negara-negara menunjukkan pertumbuhan yang kuat, naik 15,7% dibandingkan 2017. Di sisi lain, jumlah pengunjung Jerman tidak berubah selama periode yang sama. Hampir 60% dari kedatangan internasional menuju ke hanya 4 wilayah, yaitu Veneto, Lombardi, Lazio, dan Tuscany. Sebanyak 62,9 juta pengaruh malam domestik dilakukan pada tahun 2018. Tata kelola dalam pendanaan pariwisata. Kerangka legislatif untuk pariwisata di Italia telah mengalami perubahan baru-baru ini karena pariwisata dipindahkan dari Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pertanian pada 2018 sampai 2019 bertepatan dengan pemerintah pasca pemilu 2018. Perubahan lebih lanjut pada 2019 telah melihat pariwisata kembali ke Kementerian Warisan Budaya. Kegiatan dan pariwisata diharapkan kembali dilantik dengan kompetisi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pariwisata. Direktorat Jenderal Pariwisata diharapkan kembali memiliki kompetensi yang meliputi agrowisata, wisata, makanan dan anggur, pameran pertanian dan kebijakan pertahanan. Direktorat Jenderal Pariwisata di Kementerian menetapkan agenda kebijakan strategis dalam koordinasi dengan daerah dan provinsi otonom. Yang kedua, Latvia. Pariwisata dalam perekonomian. Pariwisata merupakan sumber penting pendapatan ekspor dan penyumbang utama PDB di Latvia. Menurut Tourism Statistics Account, pada tahun 2016, pariwisata secara langsung menyumbang 4,5% dari GVA Latvia. Ekspor pariwisata mencapai EUR 1,3 juta pada tahun 2018 atau 5% dari total ekspor dari 17% dari ekspor jasa. Pariwisata dan industri terkait menyediakan yang terhitung 8,5% dari total lapangan kerja. Jumlah hotel yang akomodasi lainnya tumbuh secara signifikan antara tahun 2016 sampai 2018 dengan total 831 properti pada tahun 2018 meningkat 37% dari 607 pada tahun 2016 dengan peningkatan yang tinggi pada jumlah wisma dan hotel pemuda. Hotel dan akomodasi lain mencatat 2,8 juta pengunjung pada 2018, meningkat 8% dibandingkan 2017 dan jumlah tersebut 1,9 juta atau 17% adalah wisatawan internasional. Pada tahun 2018, pasar sumber teratas adalah Lutania 14,5%, Jerman 13,3%, dan Federasi Rusia 12,5%. Mayoritas pengunjung yang masuk 77% tinggal di ibu kota. Riga, pasar pariwisata yang paling strategis dan penting di Latvia adalah MICE, wisata kesehatan, wisata alam, dan wisata budaya. Ada 11 juta perjalanan domestik yang dilakukan oleh penduduk Latvia pada tahun 2018 yang menghabiskan EUR 333 juta, penurunan pengarahan yang signifikan sebesar 8,5% dibandingkan tahun 2017. Oke, lanjut. Tata kelola dan
Pendanaan pariwisata. Kementerian Ekonomi bertanggung jawab dan pengembangan kebijakan pariwisata di Latvia. Tanggung jawab utamanya ditentukan oleh Undang-Undang Pariwisata 1999, di mana ia bertanggung jawab atas pengembangan, organisasi, dan koordinasi kebijakan pariwisata nasional. Kementerian Ekonomi mengawasi Badan Intervensi dan Pembangunan Latvia, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pariwisata serta promosi Latvia sebagai tujuan pariwisata di tingkat nasional dan internasional. Kementerian juga bekerja sama dengan sektor swasta, khususnya Asosiasi Perdagangan terkait pariwisata. Kerjasama ini dapat dilakukan melalui Komite Pariwisata dengan Ekonomi Nasional atau jika muncul pertanyaan berbasis sektor yang lebih spesifik, melalui kelompok kerja yang dibentuk secara khusus dan hal isu strategis nasional. Yang ketiga, Bulgaria, pariwisata dan perekonomian. Pariwisata adalah sektor prioritas di Bulgaria pada tahun 2018, secara langsung menyumbang 3,1 ke PDB, menghasilkan 2,9% lapangan kerja dan secara langsung mendukung sekitar 9,300 pekerjaan. Jumlah total kedatangan internasional adalah 12,4 juta pada 2018, meningkat 6,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Pengunjung rekreasi internasional tumbuh 5,5% mencapai 5,8 juta, sementara kunjungan bisnis internasional berjumlah 1,7 juta, meningkat 10,6% selama 2017. Pasar UE menjadi yang paling penting untuk pariwisata, masuk dengan pangsa 6,4% dan total 5, juta kedatangan. 3 pasar masuk teratas di Bulgaria adalah Rumania, Yunani, dan Jerman. Pariwisata domestik dalam fasilitas akomodasi dengan kepastian tempat tidur 10 atau lebih naik 2,2% menjadi 3,9 juta pada 2018. Terhitung 9,1 juta malam, naik 1,6% dari 2017. Tata kelola dan pendanaan pariwisata. Kebijakan pariwisata di Bulgaria didasarkan pada kemitraan antara pemerintah dan otoritas lokal, ISM, bisnis dan masyarakat sipil, memprioritaskan peluang inovasi, keterampilan baru, pekerjaan, dan mendorong daya saing dalam industri pariwisata. Dewan Menteri adalah badan nasional yang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan pariwisata nasional di Bulgaria. Kementerian Pariwisata melaksanakan kebijakan dan mengordinasikan kegiatan kementerian dan lembaga lain. Kementerian Pariwisata juga secara khusus bertanggung jawab atas regulasi pengembangan produk, pemasaran, penelitian, dan informasi. Lanjut, Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan sektor swasta dan pemangku kepentingannya lainnya, serta bekerja sama dengan badan pariwisata regional dan lokal yang terdaftar pada Daftar Pariwisata Nasional. Di tingkat daerah, otoritas mengembangkan dan melaksanakan strategi dan program pariwisata sejalan dengan pariwisata nasional dan strategi pembangunan daerah. Undang-Undang Pariwisata mengatur koordinasi yang terkait dengan interaksi negara bagian dan kota dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata, serta partisipasi badan hukum nirlaba. UU Pariwisata membuat ketentuan bagi otoritas lokal untuk mengadopsi program dan pengembangan pariwisata sesuai dengan sumber daya dan kebutuhan lokal, dan membentuk Dewan Penasihat seperti Pariwisata dan Kota Komisi untuk mengawasi pengembangan fasilitas terkait pariwisata. Sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.